Pada awalnya tersangka melaporkan kepada pihak Polsek Pagarjati atau pihak kepolisian telah terjadi gantung diri. Telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Dengan menggunakan, barulah tersangka kita amankan. Termasuk di visum? Ya, visum, termasuk visum. Apa hasilnya? Kenapa Mbak tega melakukan itu? Karena aku kemasukan setan, Pak. Setan apa? Kenapa kemarin waktu laporan awal ke tetangga itu dilaporkan seolah-olah gantung diri suaminya itu? Apa maksudnya itu? Mungkin menengok kan. Ada tidak faktor lain kau ini ngabisin suamimu ini? TKP-nya sendiri dari sini berapa jauh? Jadi kalau tepatnya itu di kaki Gunung Bungkuk. Tua bapak, tua saya. Anak pertama? Ayo, anak pertama. Ada firasat sebelum kejadian ini? Bapak yang sabar ya. Kembali lagi di channel BD TV yang Cacamnian. Guys, hari ini kasus istri bunuh suami yang tadinya diduga bunuh diri. Nah, kita ikutin ke dalam Polres Bengkulu Tengah dan Polsek Pagarjati ya. Polsek Pagarjati ya, bareng yang berhasil mengungkap kasus ini. Ikutin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan-rekan media. Izinkan kami untuk menyampaikan press conference dalam rangka kasus pembunuhan terhadap suami oleh seorang istri. Adapun dasarnya laporan polisi nomor 61 B8 Romawi garis miring 2020 garis miring Bengkulu garis miring Res Bengkulu Tengah tanggal 7 Agustus. Adapun TKP Pondok Kebun Kopi, Desa Raja Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Bengkulu Tengah. Korban atas nama Yusuf Haryadi, umur 27 tahun, Kecamatan Merigi Kelindang, Bengkulu Tengah. Kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, jam 10.00 WIB. Tersangka atas alias inisial N adalah istri daripada korban sendiri. Adapun kronologis kejadian, pada awalnya tersangka melaporkan kepada pihak Polsek Pagarjati atau pihak kepolisian telah terjadi gantung diri. Setelah pihak kepolisian ke TKP, penyidik ke TKP, ditemukan kejanggalan-kejanggalan atau tanda-tanda bunuh diri. Sehingga penyidik melakukan tindak lanjut yaitu otopsi.
ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Setelah didapat hasil otopsi, kejanggalan makin jelas bahwa ditemui tanda-tanda kekerasan pada bagian kepala, kening depan dan belakang, kemudian pada bagian leher ada bekas cekekan, sehingga mengakibatkan korban meninggal kehabisan oksigen. Nah, dari hasil penyidikan tersebut, pihak kepolisian segera mengambil langkah, cek ulang ke TKP, kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada. Sehingga dapatlah petunjuk setelah di BAP, alhamdulillah tersangka juga mengakui perbuatannya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya sendiri dengan menggunakan ini kayu kopi untuk mentung bagian kepala, kemudian ini kain untuk mengikat leher. Perkirakan itu mungkin korban pingsan langsung diikat dengan leher, diikat. Itu untuk kronologi. Adapun motif daripada tersangka melakukan pembunuhan itu memang ketidakharmonisan rumah tangga, dan menurut keterangan tersangka sendiri bahwa suami tersangka jarang memberi uang baik untuk belanja, bahkan uang hasil penjualan kopi tidak diberikan kepada istri, kemudian dapat juga dana BLT tidak diberikan kepada istrinya, sehingga timbullah ketidakcocokan itu. Ya. Sudah. Jadi sudah disiapkan kayu, kain, kemudian memang sudah direncanakan. Berarti ada unsur perencanaan dan rencana. Iya, tentunya tetapan pasal yang diterapkan adalah 340 KUHP. Ancaman hukumannya bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan paling ringan mungkin 20 tahun. Ini tali untuk mengikat leher, ini untuk mentung pertama. Bisa kayu kopi. Kalau kayu kopi ini cukup keras ini. Potong tali, ya. Seolah-olah bunuh diri. Ya, seolah-olah. Tapi simpul yang kita temukan di TKP adalah simpul mati. Jajaran Satreskrim beserta Polsek Jati pada informasi ada gantung diri. Jadi berdasarkan informasi tersebut kita langsung ke lokasi dan melaksanakan olah TKP. Antara keterangan yang disampaikan awal oleh istri korban itu tidak sesuai dengan fakta yang kita temukan di lokasi. Makanya kita dari hasil olah TKP tersebut kita langsung melaksanakan otopsi, kemudian didapatkan hasil bahwa korban bukan gantung diri akibat adanya kekerasan. Makanya kita lakukan penyelidikan kembali sehingga didapatkanlah bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah istrinya sendiri. Ya. Awalnya istri korban melaporkan bahwa suami itu gantung diri. Ya, gantung diri, kemudian memberitahukan kepada tetangga pondoknya yang dari hasil kita pemeriksaan di TKP ciri-ciri tersebut tidak kita temukan. Makanya kita melakukan pengecekan dan melakukan otopsi terhadap korban. Belum, tersangka belum kita amankan, tetapi hanya kita monitor keberadaannya. Tetapi setelah kita dapatkan petunjuk dan bukti-bukti yang lain, barulah tersangka kita amankan. Termasuk visum? Ya, visum, termasuk visum. Apa hasilnya? Kalau dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dalam bentuk visum, memang benar ditemukan kekerasan pada tubuh korban.
pada bagian kepala dan juga leher. Ya. Karena kekurangan oksigen tadi. Itu juga ada yang dari hasil otopsi, kekurangan oksigen pada tubuh korban. Boleh wawancara. Nah, Pak, kemarin itu kenapa Mbak tega melakukan itu? Karena aku kemasukan setan, Pak. Setan apa? Setan di badanku, Pak. Tega sampai aku membunuh suamiku sendiri, Pak. Memang dendam sama suami. Iya, Pak. Kenapa? Karena kan tidak kasih duit. Kau kan Duit apa yang nggak dikasih? duit jika jual-jual kopi kan tidak dikasih ke aku. Duit jual kopi. Iya, Udah berapa lama nikah? ya 2 tahun lebih kok. Udah 2 tahun. Iya, Tinggal di Kepul. iya kalau sekarang kok. Terus kenapa sampai kepikiran untuk menyiapkan kayu dan sebagainya? Karena kan aku kan kan sering aku ngomong kayak nyo kan aku mau minta duitnya ndak kasih. Kalau ada cara cek gitu gimana lagi? Udah lama itu. Iya, Cuma karena uang. iya. Tiap bulan nggak pernah dikasih untuk makan atau itu. Kasihnya tapi duit tuh lah Pak yang ndak kasih itu. Duit untuk apa Mbak? Ya aku mau beli bedak ya Buat shopping. tidak perlu Pak buat shopping beli bedak tuh lah ya beli baju kan. Ya, terima kasih. Nyesal. Menyesal sekarang Bapak. Nyesal. Sudah minta ampun sama suami. Ya. Belum sekarang itulah aku mau ngintip ke orang mau minta maaf. Siapa? Siapa? ini siapa si Ernie, ya? Kenapa kemarin waktu laporan awal ke tetangga itu dilaporkan seolah-olah gantung diri suaminya itu? Apa maksudnya itu? Mungkin ini itu kayaknya barang aduh. Nah, jadi biar orang percaya kalau itu suaminya memang gantung diri gitu. Iya. Jadi memang kain-kain yang barang-barang yang lain ini udah disiapkan sebelumnya. Belum kan itu aja yang ada. Gimana? Kain tuh. Kain. memang Ini kayu kopi ngambilnya di mana nih? di ikut tempatnya tuh Di di bawah. pondok. Iya, Berapa kali mukul ini apa suaminya itu? di bawah. Hah? 3 kali? Itu posisi dia lagi ngapa? Lagi tidur Lagi apa? duduk. Lagi duduk. Iya. Setelah dipukul terus jatuh. Ini. Iya, setelah pukul ke belakang, Nah, pukul ke belakangnya ikut tertungkup. tertelungkup. Iya, Kemudian baru dicek dulu sudah mati apa belum. iya diturun nih kan, Di- ditarik dari kursi itu. Posisi jatuh di bawah itu. Iya, kursi di bawah Iko Ah. kan, di atas tuh. Sudah itu Iko dikait Iko, pakai kain tuh. Pakai kain. Iya, Waktu di bawah, posisi di bawah ini. Dicek dulu sudah mati atau belum atau baru diikat? diikat dulu. Diikat dulu. Setelah diikat dipastikan baru ini. Dipastiin dulu. Sempat dicekek ini kan? Tidak kait aja. Nah, ini bekas hitam di sini nih apa? Bukan tangan kayak gini. Bukan. Itu kenapa itu? Yang cekekan hitam di leher suami itu apa tuh? Diapakan itu? Kurang tahu aku tuh. Hah? Yang aku tahu Iko ikat aja. Berarti diikat di bawah nih, Iya. diikat dimatikan. Itu makanya apa? Itu yakin di posisi di leher atau memang dipura-pura dibuat simpul Ya taruh di leher. di leher? Iya. Nggak mungkin loh, ini lingkarannya kecil loh, lingkaran anu leher itu kecil. Tidak mungkin itu seukuran leher. Jadi mungkin dibuat di bawah gitu. Iya. Hah? Iya. Bukan di leher kan? Hmm. Bukan di leher. Ditaruh di leher tuh. Waktu motong kain ini, pakai parang ini, ya, itu posisi kain ini di leher atau di bawah? Bukan di leher kan? Iya. Bukan di leher kan? Karena kalau kau motong ini di leher, pasti lehernya itu kena parang, iya kan? Nanti hanya pura-puranya aja. Makanya pada saat
warga itu datang, ya, gantung diri pakai apa? Kau lempar ini kan, ini nah, seolah-olah biar dia ditemukan ini gantung diri, gitu kan? Iya, iya kan? Hanya pura-pura aja kan? Ada nggak faktor lain kau ini ngabisin suamimu ini? Maksudnya gimana? Ada masalah lain nggak? Tidak ada selain duit lah. Ada punya pacar yang lain? Tidak ada. Nggak ada. Anak sudah punya anak? Ada. Punya anak. Berapa tahun? Umur anak Iya. setahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Tidak kasihan dengan anak itu? Sekarang Hah? baru kasihan. Sekarang baru kasihan. Kalau kemarin enggak? Sekarang itu Ya, sekarang kan istri, ulangi apa? Suami meninggal. Situ bakal menghadapi proses. Terus anak kira-kira dengan siapa? itulah kurang Hah? tahu aku, Pak. Kurang tahu aku. Ya. Berarti ya ini resikomu ya, kalau siap melakukan berarti juga siap menghadapi apa resiko yang bakal kamu terima, ya. Itu Ada yang lagi mau disampaikan kira-kira? Nyesal. misal Nah, kalau nyesal ya minta maaf lah dengan keluarganya itu, ya. itu. Nah bang, kami dari media ya, wartawan juga maupun wartawan lainnya, apresiasi nih buat Polres Bengkulu Tengah dibantu sama Polsek Pagerjati Polsek juga. Pagerjati, ya. Nah, tim gabungan ini lagi-lagi berhasil mengungkap kasus Pembunuhan. besar. Kemarin misterius pengurus masjid ini bunuh terungkap. Terus ada suami bunuh istri Ya. di perkebunan. Terus baru ini kebalikannya, istri bunuh suami. Nah, ada pesan nggak Dan ke masyarakat agar ini tidak terulang lagi? Terima kasih kami dari jajaran Satreskrim pada khususnya menghimbau kepada masyarakat bahwa memang akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan-permasalahan yang menyangkut pidana. Jadi kami juga tanpa bantuan dari masyarakat juga kami belum apa-apa. Dari itu kami mengimbau bahwa apabila ada permasalahan-permasalahan yang kecil yang mungkin bakal menjadi suatu permasalahan yang besar, ya kami mengharapkan agar keluarga juga ikut campur dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi terkadang permasalahan-permasalahan yang kecil menjadi permasalahan yang besar tanpa diketahui oleh keluarga. Ya, misalkan kasus-kasus yang melibatkan anak sering menjadi korban. Itu terjadi karena memang orang tua tidak terlalu mengawasi keberadaan anak itu, kemudian dibiarkan main. Setelah ada kejadian baru orang tua mengetahui bahwa anaknya menjadi korban. Begitu juga dengan kasus-kasus lain. Jadi memang di Bengkulu Tengah ini akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini kan 2 kali, Dan. Kasusnya di kebun semua. Nah, ada pesan untuk perangkat desa atau ini yang di perkebunan itu apa didata atau gimana? Pada umumnya yang tinggal di kebun ini mereka kan karena kehidupan mereka mencari nafkah. Kadang juga perangkat tidak meski tahu kan warga ini lagi berada di mana. Dan karena memang juga lokasi kebunnya yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat, jauh dari pantauan perangkat desa, ya kan. Makanya kami mengharapkan di acara-acara mungkin yang ada pertemuan di desa atau di masjid, ya kami masih mengharapkan bahwa perangkat desa itu menyampaikan himbauan-himbauan juga berkaitan dengan Kamtibmas, ya kan, jangan terprovokasi, kemudian
cepat. Iya, salah satunya itu. Jangan langsung mengambil tindakan yang kira-kira nanti pasti akan berhadapan dengan hukum. Nah, sekali lagi apresiasi Oke, kami. terima kasih ya. Kasus-kasus besar terungkap semua ini. Cacam nih ini. Polres Bengkulu Tengah. Terima kasih, Pak. Itu katanya. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari dicukupi. Lah bias Waktu Bapak ketemu itu udah tergelesak. harapan aku itulah Pak. Dengan Pak Polsek, dengan Polres, harapan dari Bapak selaku penjadi ini kandung